Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladzina astafa, wa ala alihi wa ashabihi ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya, sehingga di hari Jumat yang mulia ini kita semuanya masih bisa melakukan aktivitas dan menunaikan ibadah Jumat pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu, marilah kita terus berupaya dan berusaha untuk memanfaatkan kesempatan waktu, kesehatan yang Allah berikan, harta yang Allah titipkan, dan jabatan yang Allah amanahkan kepada kita untuk senantiasa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari Jumat yang mulia ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita syukuri bersama-sama, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kaum mukminin dan mukminat yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita senantiasa melakukan keistiqomahan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita bersama-sama untuk terus melakukan amal solih, amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada sesama manusia, dalam rangka kita bersama-sama untuk meningkatkan spirit iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari Jumat yang mulia ini, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan amal solih, bersedekah, membaca Al-Quran, melakukan perintah apa yang sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk meninggalkan segala apa-apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah
melalui ikhtiar-ikhtiar itu, melalui kebaikan-kebaikan itu, melalui perjuangan-perjuangan kita semuanya, Allah akan memberikan derajat yang mulia di hadapannya, yakni meraih sebuah nikmat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka salah satu bentuk kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang beruntung, hamba Allah yang memiliki karakteristik orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan hal itu semuanya di dalam Qur'annya surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu, dan berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa, kata Allah. Wattaquni ya ulil albab, dan berbekalah kalian dengan bekal takwa itu wahai orang-orang yang berakal. Maka kita semuanya yang hari ini diberikan akal dan fikiran oleh Allah, kita yang hari ini diberikan kemampuan untuk berfikir, kemampuan untuk berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bekal terbaik, mencari bekal sebanyak-banyaknya, tidak hanya bekal dunia hadirin, akan tetapi bekal akhiratlah yang paling utama, yang paling segalanya. Maka melalui hari Jumat yang mulia ini kita masih diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya masih diberikan nikmat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masih banyak juga di luaran sana saudara-saudara kita hari ini yang mungkin masih sibuk dengan dunianya, yang mungkin masih sibuk dengan aktivitas pekerjaannya, sehingga mereka tidak bisa merasakan nikmat seperti kita semuanya. Dan ini merupakan salah satu nikmat yang harus kita syukuri bersama-sama. Inilah ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebuah refleksi, sebuah muhasabah yang harus kita benar-benar lakukan bersama-sama di hari Jumat yang mulia ini dalam rangka mengharap dan menggapai iman dan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada sesuatu urgent yang harus kita lakukan mulai hari ini, mulai detik ini, untuk benar-benar menyempurnakan iman dan takwa kita. Apa itu? Yakni bagaimana kita bisa menjadi insan, bisa menjadi manusia yang memiliki nilai akhlak yang mulia. Jangan sampai kita yang hari ini diberikan akal dan fikiran oleh Allah, jangan sampai kita yang hari ini diberikan amanah jabatan oleh Allah, jangan sampai harta yang Allah titipkan kepada kita justru kita semakin jauh dari Allah, justru kita semakin menjadi-jadi kepada Allah, dan justru kita semakin tidak memiliki akhlak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu hal yang menjadi pondasi penguat iman dan takwa kita hadirin. Karena kalau kita melihat, saya pernah membaca di salah satu artikel penelitian bagaimana khususnya generasi muda hari ini mengalami kemerosotan akhlak sebesar kurang lebih 89. Maka generasi-generasi yang akan datang ini kalau ingin menjadi pemimpin, kalau menyiapkan sebuah pemimpin yang baik, yang amanah, kita lihat dari tingkah lakunya, kita lihat dari akhlaknya, kita lihat dari pemikirannya. Inilah salah satu hal yang harus kita sayangkan bersama-sama dan yang harus kita muhasabah bersama-sama, sehingga di hari Jumat yang mulia ini kita semuanya bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah Allah berikan, nikmat yang Allah turunkan dari Jumat yang mulia ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Dalam sebuah hadis disebutkan sesungguhnya
Rasulullah, aku kata Nabi diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Maka ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, siapapun orangnya, siapapun hambanya, apapun aktivitas pekerjaannya, apapun pangkatnya, jabatannya, ketika dia bisa mengimplementasikan nilai-nilai akhlak dari Nabi SAW, mulai dari tata bicaranya, dari pergaulannya, dari lingkungannya, dari adabnya dan lain sebagainya, maka manusia itulah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan hal itu semuanya di Quran surat Al-Ahzab ayat 21 menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah ada diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlak yang mulia, akhlak yang baik, sebuah contoh suri tauladan yang harus kita contoh, yang harus kita ambil hikmahnya. Dan bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah sajalah atas kedatangan akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita yang hari ini mengaku umat Rasulullah, kita yang hari ini ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, maka salah satu amalannya adalah bagaimana kita bisa menjadi manusia yang memiliki akhlak yang baik. Jangan sampai ilmu kita sudah tinggi namun kita masih menyepelekan orang lain. Jangan sampai pangkat kita sudah tinggi kita masih suka mencaci maki orang lain. Kita masih suka menyakiti hati orang lain, yang dimana hati orang lain itu terkadang belum tentu bisa memaafkan dengan sepenuhnya. Dan salah satu kesalahan yang berat ampunannya adalah ketika kita pernah berbuat zalim kepada sesama manusia. Kalau kita hari ini berbuat maksiat kepada Allah, segera kita ingat kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah, berdoa meneteskan air mata, maka insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita, Allah akan ampuni kesalahan kita. Namun hablum minan nas, kebaikan dengan sesama manusia, boleh jadi manusia yang terkadang pada saat itu juga hatinya nangis disebabkan karena kezaliman kita, disebabkan karena kejahatan kita. Boleh jadi orang yang kita lukai hatinya hari ini belum tentu memaafkan dengan sepenuhnya. Inilah yang menjadi refleksi di hari Jumat yang mulia ini. Bagaimana mulai dari generasi muda sampai generasi tua harus bisa mencerminkan akhlak-akhlak yang baik. Dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, kita harus bisa menebar akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita ingin menyempurnakan akhlak untuk mendapatkan sebuah keimanan dan ketakwaan dari Allah, maka ada satu hal yang harus kita jaga dengan sepenuhnya. Bagaimana kita bisa berbicara dengan yang baik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kalian yang berkatalah yang baik atau diam. Kalau kita tidak mampu untuk mengatakan yang baik-baik, lebih baik diam, lebih baik kita merendah. Jangan sampai kita melukai perasaan orang lain yang kemudian akan menyakiti hati orang tersebut sehingga viral berita, viral video, kemudian beliau mengatakan permohonan maaf. Belum tentu orang itu yang kita zalimi tadi akan memaafkan dengan segalanya, dengan sepenuhnya. Inilah ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai penyempurna iman kita kepada Allah, maka marilah kita mengucapkan yang baik-baik. Kalau tidak mampu, lebih baik kita diam. Apalagi saya melihat di sini banyak sekali anak-anak muda, di atas, di bawah, di dalam. Kita banyak melihat anak-anak muda hari ini
ini akhlaknya menurun 89% dalam sebuah artikel penelitian. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena bicaranya yang mungkin kurang sopan, disebabkan karena gaya bicaranya yang mungkin dibuat-buat, atau mungkin yang terkadang masih ada kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakitkan. Karena kenapa hal itu terjadi? Karena kita melihat anak muda hari ini ketika dia berbicara pasti ditambah-tambah dengan kata-kata yang tidak pantas, dengan kata-kata yang tidak etis. Bahkan anak muda hari ini terkadang membentak orang tuanya, terkadang bisa melukai hati ibunya sampai ibunya meneteskan air mata. Maka saya mewakili anak muda, wahai anak muda, sudah saatnya kalian bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya kalian menata masa depan untuk yang lebih baik. Sudah saatnya kalian meraih sebuah pendidikan dan prestasi yang dimana dalam kemampuan kalian itu pasti ada kelebihannya. Maka ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini marilah kita bersama-sama untuk menyempurnakan akhlak kita. Bagaimana Nabi SAW berkata, bagaimana Nabi SAW berdandan, berbusana muslim dan lain sebagainya. Bagaimana Nabi SAW memberikan pendidikannya kepada anak-anaknya, kepada para sahabatnya yang lain, sehingga dengan beliau itulah akan dikenang suatu suri tauladan yang baik, yang kemudian sampai hari ini umatnya wajib untuk mencontoh dan berittiba kepada Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan hal itu semuanya di dalam Qur'annya, surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang hari ini mengaku iman kepadaku, janganlah ada suatu kaum yang mengolok-olok kaum yang lainnya, karena boleh jadi mereka itu, mereka yang diolok-olok hari ini, mereka yang hari ini direndahkan, boleh jadi lebih baik daripada kamu yang mengolok-oloknya. Ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yang hari ini memiliki kekuasaan, jangan sampai kita yang hari ini dianggap mulia, disanjung-sanjung, ditinggikan dalam masyarakat, kemudian kita mengucapkan yang tidak benar, yang tidak sopan, yang kemudian melukai perasaan hati orang lain. Maka ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sudah beredar tayangan video-video yang mungkin kemarin kita sudah melihatnya. Ada salah satu pendakwah, ada salah satu dai yang kemudian beliau dengan pedenya melontarkan perkataan-perkataan yang tidak etis kepada salah satu pedagang kaki lima, kemudian ditertawakan di dalam panggung. Sakit hati kita ketika melihat ada orang yang seperti itu, kemudian dia rendahkan, kemudian dia caci maki dengan perkataan-perkataan yang tidak etis. Sakit hatinya. Coba kita bayangkan kalau itu bapak kita bisa melakukan apa, hadirin? Karena saya mewakili anak muda lagi-lagi, bagaimana kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk umat ini? Apalagi seorang pendakwah yang harus kita teladani, yang harus kita panutani, yang harus kita contoh melalui bicaranya, melalui gaya bicaranya, melalui dengan azabnya, itu bisa menjadi panutan bagi masyarakat. Dan lagi-lagi masih banyak yang membela dengan kejadian-kejadian yang seperti itu, yang katanya mungkin gaya dakwahnya yang seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, Nabi juga pernah asyidda'u 'alal kufar, sangat keras terhadap orang-orang kafir. Namun di satu sisi kekerasan beliau memiliki hati kelembutan yang masih memiliki jiwa manusiawi. Inilah salah satu yang menjadi introspeksi kita di hari Jumat yang mulia ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana kita bisa menjadikan sebuah hikmah atas
viralnya video tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi berpesan kepada kita semuanya di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan akan ada masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka semuanya bisa mengambil ibrahnya, agar manusia bisa mendapatkan suatu hikmah dan pelajarannya. Orang yang hari ini direndahkan, seorang pedagang kaki lima yang hari ini kemarin viral karena direndahkan, karena dicemooh, dicaci, karena guyonannya yang mungkin sangat jauh dari syariat agama Islam. Dalam waktu semalam saja ada suatu lembaga yang mengumrohkan beliau, ada orang-orang baik yang memberikan beasiswa kepada anak-anaknya, ada orang-orang baik yang ingin merenovasi rumahnya, ada orang-orang baik yang ingin membantu dengan tenaga, uang dan hartanya. Masya Allah, tabarakallah. Terkadang kita boleh mencaci maki orang, terkadang kita pernah melukai perasaan hati orang. Wahai orang-orang yang hari ini berbuat zalim, sudah saatnya kita berhenti, sudah saatnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi orang-orang yang kita hina hari ini lebih baik daripada kita semuanya. Orang-orang yang hari ini bekerja panas-panasan mencari nafkah di samping jalan, mencari nafkah sesuap nasi untuk memberikan nafkah kepada anak istrinya, boleh jadi orang tersebut lebih mulia daripada kita semuanya. Inilah ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebuah pelajaran yang amat luar biasa, yang kemudian hal itu jangan sampai kita memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Sudah saatnya kita mengucapkan yang baik-baik. Kalau kita tidak mampu lebih baik kita diam. Sudah saatnya kita jaga mulut kita untuk memberikan dan menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yang hari ini mengaku beriman kemudian kita masih melukai perasaan orang lain. Jangan sampai kita yang hari ini beriman kepada Allah kemudian kita masih suka menghibah, memfitnah, merendahkan, mencaci dan lain sebagainya. Dan di hari Jumat yang mulia ini kita semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya yang hadir di masjid yang mulia ini diberikan keimanan dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dilindungi, senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa mampu untuk terus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui dengan kita menjaga lisan, dengan kita mengucapkan yang baik-baik, maka insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari Jumat yang mulia ini kita semuanya bisa mengambil hikmah, kita semuanya bisa mengambil ibrah dari atas kejadian video yang viral tersebut, kemudian kita jadikan sebuah hikmah dalam kehidupan keseharian kita, khususnya kepada kita semuanya dan wabil khusus kepada generasi-generasi muda hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita benar-benar untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa hadirin jamaah Jumat rahimakumullah? Dunia hari ini penuh dengan fitnah. Dunia hari ini penuh dengan warna. Dunia hari ini penuh dengan segala candaan tawanya. Maka sudah saatnya kita yang hari ini benar-benar beriman kepada Allah, sudah saatnya kita meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari tanda bagusnya keislaman dan keimanan
kemuliaan seseorang adalah bagaimana dengan cara kita meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka marilah kita benar-benar untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada setidaknya 2 pesan moral sebagai penutup dari khutbah yang mulia ini. Yang pertama, kita sebagai orang-orang yang beriman harus benar-benar menjaga lisan dengan baik. Yang kedua, kemuliaan seseorang itu tidak diukur dengan tingginya pangkat dan jabatan kita, dengan banyaknya harta kita, dengan kita memiliki wajah yang rupawan atau mungkin yang sejenisnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang hari ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah saatnya kita yang hari ini mengaku iman kepada Allah, sudah saatnya kita hijrah, sudah saatnya kita menjaga lisan yang baik. Kalau tidak mampu, lebih baik kita diam. Akhirnya kita semuanya bisa menutup khutbah yang mulia ini dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari Jumat yang mulia ini doa-doa hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azzimi sultanik. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil adim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allah